Kenapa betul. sampai di ban dan? Nah, aku juga nggak tahu dan nggak bisa berspekulasi ya. Iya. Cuman dari beberapa data-data yang aku dapat sih katanya kedatanganku ke Jepang yang terakhir sebelum COVID itu katanya mendapatkan perhatian dari polisi. Emang Katanya. Ustadz ngapain di Aku situ? juga nggak tahu, aku juga makanya aku nggak PSHT gitu kan. Apa yang Ustadz lakukan? Aku nggak Wing Chun juga gitu kan, Iya. atau apa. Nah tapi aku nggak tahu, setauku ya, tapi ya yang namanya apa ya, polisi itu kan pasti dapat laporan dari warga lokal ya, ataupun dari warga Indonesia yang ada di sana. Dan kita tahu 2019 kan aku lagi dalam tanda kutip ya diawasin banget karena seolah-olah kayak berpihak pada pilpres kan. Nah kalau dugaanku dan aku nggak bisa memastikan, dugaanku ada orang-orang Indonesia yang ngasih informasi salah sehingga dimaknai sama orang Jepang, oh ini kayaknya berbahaya. Karena gini, visa waiver itu setauku balik lagi, visa waiver itu setauku tidak bisa ditolak kecuali dua keadaan: satu, melakukan kriminalitas di Jepang, atau dua, melakukan pelanggaran visa. Nah pelanggaran visa atau kriminal ini adalah, aku pikir aku yang mana ya? Iya, makanya bingung. Iya, makanya aku kriminal atau pelanggaran visa aku nggak tahu sih, tapi itu sih intinya. Berarti Ustadz ini ya, Ustadz sebagai orang yang pernah menghadapi orang yang sama nih waktu Ya. itu, ada perubahan nggak tadi? Jadi terus terang salah satu ya, aku akui orangku tuh masih mudah terprovokasi. Aku sangat easily provoke gitu kan ya. Aku mudah banget terprovokasi. Waktu itu muda. Sampai sekarang aku easily provoke. Tapi ada satu hal yang aku waktu itu sangat sadar bahwasanya aku tidak mau ngasih panggung orang-orang yang bodoh. Gitu kan ya. Jadi di awal-awal kalau misalnya Mas mau tahu, aku tuh nelpon berkali-kali, konfirmasi terus, ini yang datang siapa, ini yang datang siapa. Aku dikasih tahu ini list yang datang. Nah ketika aku lihat list yang datang, aku pikir ya udah aman lah ya, namanya diskusi kan, kita mau membangun ya, kita nggak mau diskusi cuma sekedar kayak perpecahan ataupun cuma sekedar ribut dan segala macam. Itu dipastikan nggak ada tuh nama-nama yang aku dalam tanda kutip nggak suka lah. Tiba-tiba pas datang ada orangnya Yang tadi malam masih tantrum ini. Betul, ya. tantrum ini. Aku bilang, ya udahlah, karena nggak bisa mundur lagi, aku bilang ya udah aku tetap di situ. Nah, dan benar kan, setelah itu kan dapat panggungan doi kan. Nah, aku pikir ya udahlah, ini adalah yang pertama, aku jadi sebagai pelajaran untuk berikutnya tidak lagi. Walaupun balik lagi, aku kadang-kadang terprovokasi juga sih di sosial media. Kadang-kadang ngelihat ada satu orang logikanya kacau banget, aku komen gitu kan ya. Nah, tapi komen tuh kadang-kadang buat aku sendiri jadi rugi sih sebenarnya. Ya tadi aku lihat menuju ke sini tuh Ustadz komen juga ya. Iya, makanya itu dia tuh. Nah, itu terprovokasi tuh aku kayak. Aku sering ditanya satu pertanyaan, menurutku nggak bisa aku jawab sampai sekarang. Kita tahu misalnya contoh ada orang kayak Rachel Corrie. Dia berdiri di depan tank tempurnya Israel, dilindas gara-gara mempertahankan orang-orang Palestina. Secara teologis dia bukan muslim loh. Tapi pertanyaan ketika aku ditanya, dia masuk mana, surga atau neraka? Itu bingung aku tuh. Oke. Karena secara teologis aku bisa jawab, tapi secara kemanusiaan Humanity itu ya? salah. Jadi yang aku bisa jawab adalah aku berharap mudah-mudahan Allah sudah ngakuin dia sebagai seorang muslim. Karena kenapa? Karena di saat yang sama ada orang-orang yang dikatakan Sunni, gampangnya ya adalah mayoritas Islam, tapi dia diam terhadap semua itu. Dia bahkan bisa jadi kalau kita follow the money, Agen Hasbara. atau tangannya sudah berlumuran darah kan? Iya. Maksudnya dia tangannya berlumuran darah kaum muslimin gitu maksudnya. Iya. Di titik itu aku ditanya, dia masuk surga atau neraka? Aku tahu secara teologis, tapi secara kemanusiaan Nggak bisa. it's not right. That's right. Jadi aku lebih kepada Allah lebih tahu dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah lebih tahu tentang balasan yang terbaik buat mereka tuh. Nah artinya bagiku juga ketika kita bicara tentang apakah semua Syiah adalah Islam, tidak. Sebagaimana tidak semua Sunni adalah Islam. Apakah semua Syiah adalah bukan Islam? Tidak juga. Karena tidak juga pastinya ya semua Sunni juga pasti bukan berarti tidak Islam. Artinya aku lihat ya per case sih sebenarnya. Nah kalau dalam case Iran ya apapun yang terjadi perbedaan teologis antara kita dan mereka tidak cukup untuk membuat kita berantem sebenarnya. Malah menyerang gitu. Betul. Dan secara kemanusiaan kita harus setuju. Oke. Aku sering ditanya satu pertanyaan, menurutku nggak bisa aku jawab sampai sekarang. Kita tahu misalnya contoh ada orang kayak Rachel Corrie. Dia berdiri di depan tank tempurnya Israel, dilindas gara-gara mempertahankan orang-orang Palestina. Secara teologis dia bukan muslim loh. Tapi pertanyaan ketika aku ditanya, dia masuk mana, surga atau neraka? Itu bingung aku tuh. Oke. Karena secara teologis aku bisa jawab, tapi secara kemanusiaan Humanity itu ya? salah. Jadi yang aku bisa jawab adalah aku berharap mudah-mudahan Allah sudah ngakuin dia sebagai seorang muslim.
Karena kenapa? Karena di saat yang sama ada orang-orang yang dikatakan Sunni, gampangnya ya adalah mayoritas Islam, tapi dia diam terhadap semua itu. Dia bahkan bisa jadi kalau kita follow the money, Agen Hasbara. atau tangannya sudah berlumuran darah kan? Iya. Maksudnya dia tangannya berlumuran darah kaum muslimin gitu maksudnya. Iya. Di titik itu aku ditanya, dia masuk surga atau neraka? Aku tahu secara teologis, tapi secara kemanusiaan Nggak bisa. it's not right. That's right. Jadi aku lebih kepada Allah lebih tahu dengan apa yang mereka lakukan dan Allah lebih tahu tentang balasan yang terbaik buat mereka tuh. Nah artinya bagiku juga ketika kita bicara tentang apakah semua Syiah adalah Islam, tidak. Sebagaimana tidak semua Sunni adalah Islam. Apakah semua Syiah adalah bukan Islam? Tidak juga. Karena tidak juga pastinya ya semua Sunni juga pasti bukan berarti tidak Islam. Artinya aku lihat ya per case sih sebenarnya. Nah kalau dalam case Iran ya apapun yang terjadi perbedaan teologis antara kita dan mereka tidak cukup untuk membuat kita berantem sebenarnya. Malah menyerang gitu. Betul. Dan secara kemanusiaan kita harus setuju. Oke. Kalau para ulama sudah berebut mencari pintu istana, berarti yang mereka cari pasti bukan ilmu. Karena penguasa nggak punya itu. Contoh misalnya ya, ulama ini yang paling penting ya. Bisa kita katakan semua permasalahan ada di dunia Islam itu pasti gara-gara ulama. Mau terima atau nggak terima itu adalah hadisnya Rasul. Cendekiawan lah kalau di Cendekiawan, Indonesia, ya. para pemikir. Iya. Walaupun ulama ini waktu itu kan tidak terpisah ya antara pemikir, Dan orang-orang di Baitul Hikmah. Kalau di bahasa orang-orang Islam adalah institusi pemikirannya. Iya. Semacam orang yang memberikan semacam kayak rules terhadap pemikiran itu seperti apa. Karena kira-kira kaidahnya gitu. kan dalam tata bahasa juga sebenarnya ulama itu definisinya bukan sebatas hal-hal yang ritualis kan sebenarnya, Itu tadi. atau hal-hal yang religius, Jadi tapi kayak idea itu kayak sendiri. mengecilkan Islam cuma ritual Iya, kan. padahal ulama itu seharusnya pemikiran, idea, Benar. konsep segala macam. Benar. Makanya Islam selalu jadi peradaban kan, bukan cuma agama. Benar banget. Tapi kalau sekarang kalau ulama kan yang jenggotnya panjang, yang sholatnya rajin gitu kan Ustadz ya. Felix Syah. Itu namanya alim namanya, Alim. bukan ulama. Oke. Jadi ada beda Alim antara ulama. alim sama ulama. Kalau alim kan orang tahu. Nah, ketika itu terjadi problematikanya misalnya kayak ulama aja. Ulama tuh kebagi dua Mas ketika saat itu. Pertama adalah ulama yang benar-benar dia sudah condong pada dunia, bukan lagi ulama. Dikatakan bahwasanya syarat ulama di dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling takut dengan Allah. Nah, sedangkan orang-orang ini mereka berebut mencari pintu istana. Dan kita sudah dikasih tahu para ulama kan, kalau andaikan ulama-ulama yang baik ya, mereka berkata begini, kalau para ulama sudah berebut mencari pintu istana, berarti yang mereka cari pasti bukan ilmu, karena penguasa nggak punya itu. Tapi apa yang mereka cari yang dipunyai oleh penguasa, yaitu adalah koneksi, jabatan, uang, ataupun yang lain. Nah itu ada satu ulama yang sudah mulai mengarah pada dunia, tapi di sisi lain ada ulama yang sudah menjauhi dunia. Mereka bilang udahlah dunia ini udah kotor, dunia udah nggak benar, kita harus benar-benar jadi asketis. Kita pokoknya harus menjauh daripada dunia. Muncullah dalam tanda kutip sufisme yang salah ya dalam tanda kutip ya, yang menjauhi dunia. Mereka nggak mau, I don't want a part of this. Pokoknya ini udah hancur banget lah, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku maunya menyendiri aja. Nah, dua-duanya jadi problem. Nah, ketika mereka meninggalkan ruang kosong di dalam pemikiran itu tadi, institusi pemikiran itu tadi, yang isi institusi pemikirannya siapa? Orang-orang yang dalam tanda kutip nggak berilmu. Muhammad Al-Fatih itu ketika dia pergi dari kotanya Manisa menuju ke Edirne untuk ngambil alih kepemimpinan setelah bapaknya meninggal, dia bilang begini, biarlah hanya orang-orang yang mencintaiku yang mengikuti aku. Artinya gini, andaikan kita jawabin orang terus yang senantiasa meragukan kita, akhirnya mencintai kita mikir gini, gue udah nyintain lu udah ikutin lu, tapi lu kok nggak ngereken gue, yang lu reken orang-orang yang benci lu. Gua udah ngikutin lu dari lama loh gitu maksudnya. Nah kalau aku sih lebih memilih ya lebih perhatian pada orang-orang yang mencintai aku aja sih. Dan itu Ustadz pikirin dari belasan tahun yang lalu nggak? Atau sempat juga Ustadz di fase tidak. Ya sempat di fase marah juga di dial stres, marah, sedih gitu kan ya. Tapi itu 2012 sih. Menurutku yang paling parah 2013, 2017 itu parah banget sih. Apalagi artikel di mana-mana Sampai di luar negeri artikelnya. Indonesian preacher ban selfies. Jadi seolah-olah aku nggak boleh selfie gitu mas. Itu padahal benar-benar misleading banget sih. Tapi aku pikir ya udahlah terima aja. Lu belajar bahwasanya jangan sampai besok bikin pernyataan yang bisa ambigu.